Wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida diyafatan wa karamatan lis-sha'imin al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin ghafiriz dzambi wa yuhibbut taibin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Shahibul karim mawal sahibil karim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin ala rasulil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin alladzi badalu nufusahum li izzatil islam amma ba'du ya ayyuhal hadirun usikum wa ya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sidang Id yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan berbagai hal yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama saum Ramadan selama sebulan penuh. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa bisa menjalankan semua apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang, yaitu dalam arti yang sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjutkan, izinkan khatib mengucapkan rasa syukur yang paling dalam, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu bentuk syukur yang ada di lubuk hati, yang Allah terima kesyukuran kita kepadanya. Kemudian mari kita bersolawat salam kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan menjadi umat yang diakui oleh Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah dan termasuk di antaranya kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, dalam rangkaian dalam Al-Quran yang merangkai tentang pardunya saum sangat luar biasa. Saum adalah ibadahnya orang-orang sukses. Saum adalah ibadahnya orang-orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saum adalah orang-orang yang mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Mengapa demikian? Karena memang telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah-ibadah orang-orang sukses, orang-orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat-umat sebelumnya, dari mulai walaupun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, misalkan dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, yang disebutkan adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam dalam Al-Quran itu, dan yang disebutkan dalam hadis adalah saumnya Nabi Daud alaihissalam. Tentu ini merupakan yang Allah anjurkan kepada kita, merupakan perjalanan orang-orang sukses, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah dan selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka hadirin, sejatinya Allah mengajarkan kita untuk saum adalah untuk menjadi orang-orang yang sukses, orang yang jujur kepada diri sendiri, walaupun hanya setetes air, walaupun hanya sebutir nasi, maka orang akan merasa jujur kepada diri sendiri. Tidak akan mengaku-ngaku saum orang yang beriman, walaupun hanya meneguk setetes air, memakan sebutir nasi. Dan itulah saum adalah membentuk orang-orang yang sukses, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diakui sebagai orang yang takwa. Karena salah satu yang membentuk orang takwa adalah yaitu dengan kejujuran. Ketika seorang imam batal salatnya, maka harus mundur. Demikian pula ketika makmum, maka harus membatalkan kalau memang batal salatnya. Misalkan buang angin sedikit, maka itu menyebabkan batal. Maka hadirin, dari rangkaian ibadah-ibadah saum ini, orang-orang yang saum senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jalan kehidupan yang baik, yaitu terutama jiwanya menjadi senang, menjadi pemenang, dan menjadi ridho kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi, yang dirasakan nikmat, yang tidak dirasakan nikmat dalam perjuangan, misalkan gugur dalam peperangan, maka menjadi syuhada. Maka hadirin, orang-orang yang saum ini adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Dalam Al-Quran setelah menjelaskan tentang saum menjadi orang yang takwa, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi Allah langsung memberikan petunjuk kepada orang-orang yang saum, yaitu dengan Al-Quran, dengan petunjuknya. Maka sangat rugi sekali kepada orang-orang yang melalaikan saum dan tentu saja tidak akan mendapatkan petunjuk. Hadirin, banyak orang tua kita dan anak-anaknya sukses. Mengapa demikian? Karena mereka rajin saum. Baik saum sunnah, kalau fardu sudah tentu, sunnahnya adalah Senin Kemis, apalagi Daud misalkan, maka anak-anaknya pasti menjadi orang yang sukses. Banyak kita dengar menteri yang sukses, menteri yang cemerlang, karena saum adalah menjadi jalan kehidupannya. Atau mungkin presiden yang sangat luar biasa, Bapak Habibie almarhum. Beliau menjadi orang yang sangat sukses dalam memimpin adalah karena saum Senin Kemis diantaranya. Maka hadirin, orang-orang yang saum akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjadi orang-orang yang hidupnya ringan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin menjadikan kita hidupnya senang, bahagia, menjadi pemenang, tidak susah. Dalam artian ketika susah juga menjadi senang, tidak dianggap susah kesusahan itu, tetapi dianggap menjadi barangkali ini adalah jalan yang berliku di antara jalan menuju kesuksesan. Maka orang-orang yang mendapat petunjuk menjadi orang yuridullahu bikumul yusra, akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadirin sekalian, ketika orang-orang yang mendapatkan petunjuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan orang-orang yang bersyukur, la'allakum tashkurun, supaya kalian dengan kemudahan itu, dengan saum itu, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya, zakat dan sebagainya, maka untuk kita menjadi orang pemenang, untuk kita menjadi orang yang diberkahi, untuk kita dijadikan hidupnya yuridullah, yaitu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang dilihat oleh orang lain kesusahan, tetapi bagi dia adalah kemenangan karena hatinya ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, orang-orang yang seperti ini akan menjadi orang yang bersyukur. Lalu jaminannya apa orang-orang yang bersyukur? Orang yang bersyukur adalah la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang-orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang luar biasa ketika bersyukur. Maka hadirin sekalian, dalam salah satu sunnah ketika seorang membaca hamdalah di pagi hari antar subuh dan menjelang terbit matahari, antara waktu asar sebanyak 100 kali, maka orang tersebut seakan-akan bersodakoh 100 kuda perang. Dan nilainya tentu saja luar biasa, nilai kuda perang, tidak murah. Hadirin sekalian, kemudian rangkaian ayat-ayat tentang ibadah Ramadan ini, maka sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bukankah syarat dan ketentuan untuk doa dikabul itu telah kita laksanakan? Saum, ibadah zakat, ibadah-ibadah yang lainnya, maka akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, pada saat ini saya mengajak kepada para jemaah untuk berdoa di lubuk hati masing-masing. Silahkan gumamkan dalam lubuk hati masing-masing hajat apa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan pada hari ini dan seterusnya, baik itu anak soleh, kesehatan, harta yang berlimpah dan penuh berkah, dan anak-anak yang sukses. Dan kita menjadi, seandainya waktunya telah tiba, menjadi orang yang sangat sukses, yaitu husnul khotimah. Maka hadirin sekalian, saya akan berhenti, silahkan gumamkan di dalam lubuk hati masing-masing, tetapi awali dengan pengantar doa, yang mana kalau diucapkan doa ini akan pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illallah al-ahadus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah. Yang sakit sehatkanlah ya Allah, yang lemah kuatkanlah ya Allah, yang dirundung duka malam, angkatlah ya Allah duka malam dan ganti dengan karunia yang besar dari sisi-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang saleh, yang takwa ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, yang takwa kepada-Mu ya Allah.
Perkenankanlah mereka bila belum punya jodoh, jodohkanlah dengan orang-orang yang soleh. Jadikanlah keturunan-keturunan kami kelak jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, jika saatnya kami sudah harus pulang, maka wafatkanlah kami dengan membawa kalimah thayyibah la ilaha illallah. Wafatkanlah husnul khatimah. Yang akan berhaji, mudah-mudahan hajinya haji mabrur, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan haji. Yang sedang anaknya menjalani pendidikan, mudah-mudahan pendidikan yang mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ingin menjadikan kita orang-orang yang bahagia. Tetapi kadang-kadang setelah kita beribadah, banyak hal di perjalanan yang menjadikan hati kita goncang. Langkah kita menjadi bergoyang, kemudian kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang senantiasa berusaha istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongannya dari sisi mana saja dan malaikat akan datang menolongnya. Maka mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berwasiat kepada kita dalam Al-Qur'an, wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan sekali-kali engkau menjadi seorang seperti nenek-nenek yang malamnya menenun kain, tetapi di siang harinya tenunan tersebut dicerai-beraikan. Artinya, selama beribadah Ramadan kita berpuasa, membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya harus diteruskan setelah Ramadan. Saum sunnah, membaca Al-Quran, sholat fardu ke masjid, maka harus kita usahakan. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya berpesan juga, afsus salam wa it'amut ta'am wasilul arham wasolu bil laili wa nasmiyam. Tebarkan salam, sampaikan salam kita kepada saudara-saudara kita yang bertemu mungkin bermusafahah, yang tidak bertemu sampaikan rasa doa kita kepada mereka. Jika di rumah, kita sedang di rumah, ada pedagang kecil yang lewat, doakan. Jika ada orang yang sukses, doakan juga. Mudah-mudahan kesuksesannya menjadi ladang pahala bagi mereka yang sukses, yang banyak rezekinya. Demikian pula yang lain-lainnya. Afsus salam, tebarkan salam kepada saudara kita. Jangan sampai tidak bertegur sapa selama 3 hari 3 malam. Nabi sangat membenci kepada orang-orang yang tidak tegur sapa antara saudaranya 3 hari 3 malam. Maka kalau sudah 3 hari 3 malam, usahakan untuk saling menyapa bagaimana caranya. Kemudian hadirin sekalian, wa it'amut ta'am, memberi makan. Dan tentu saja mungkin orang berpikir memberi makan itu kepada orang lain. Tetapi bagi diri saya sendiri harus memberi makan spiritual kepada diri saya sendiri. Maka bagaimana memberikan makan spiritual kepada diri sendiri yang kemudian dijadikan alat untuk memberi makan yang lain. Maka hadirin sekalian, masjid selalu terbuka untuk menjadikan diri kita sebagai tempat untuk mengisi kekosongan diri. Nabi bersabda bahwa
orang yang bersedekah pagi hari subuh, maka dia akan didoakan malaikat dengan kebaikan. Dan orang yang tidak bersedekah, maka akan didoakan dengan keburukan. Maka usahakan untuk bersedekah yang berupa harta ataupun yang berupa yang lainnya. Karena sedekah tidak selalu harus dengan harta. Menolong orang lain, menyingkirkan duri atau paku di jalan termasuk sedekah. Tetapi untuk mengunci agar kita termasuk orang-orang yang sedekah, kadang-kadang lupa kalau sudah siang. Maka usahakan ketika datang ke masjid sholat berjamaah subuh, sedekah walaupun kecil tidak apa-apa. Karena yang menjadikannya adalah bukan soal kecil besar, tetapi keikhlasan. Tetapi memang nilai yang lebih besar akan menjadi nilai yang luar biasa juga bagi siapapun yang bersedekah. Apa nilainya? Pertama hadirin adalah nilai sedekah itu sendiri dan mendapatkan doa dari malaikat. Yang kedua termasuk orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Dengan sholat berjamaah, dengan sedekah termasuk memakmurkan masjid. Kemudian yang ketiga adalah ketika nanti di naungan akhirat tidak ada naungan, ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah orang yang terkait hatinya dengan masjid. Maka dengan sedekah kecil pun ketika kita datang ke masjid, maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya berkait dengan masjid dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ketiga, hadirin, silul arham, tali silaturahmi, jangan sampai putus. Dan yang keempat, trik Nabi adalah kita istiqomah adalah wasolu billaili wa nasuniyam, salat di kala malam ketika orang-orang tidur, yaitu tahajud. Kalau kemarin alhamdulillah di bulan Ramadan ada taraweh, kemudian dengan witirnya, maka usahakan menurut para ulama menyarankan agar kita usahakan sehari semalam itu salat 40 rakaat, 17 rakaat fardu, dan sisanya adalah sholat sunnah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 11 rakaat ketika tahajud. Seluruhnya adalah 40 rakaat. Niscaya kalau kita bisa melakukannya, maka tentu menjadi orang-orang yang tidak termasuk tadi wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin anghasa, dan termasuk orang-orang yang istiqomah. Maka jika masih sulit hadirin sekalian ketika melakukan hal-hal seperti itu, belilah rahmat Allah Subhanahu wa taala ibadah itu dengan sedekah kita. Ketika sulit membaca Al-Qur'an, susah membaca Al-Qur'an, selambar tidak bisa, apalagi misalkan 1 juz, maka sedekahlah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bersedekah, ya Allah beri rezeki kami untuk bisa beribadah semaksimal mungkin. Maka hadirin sekalian, itulah mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kita diterima, dan usia kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa ya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadi al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdulil kafarata wal musyrikin wal munafiqin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dina alladhi wa ismatu umurana wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena dengannya kami terpelihara. Ya Allah, perbaikilah kehidupan dunia kami karena disinilah kami hidup. Ya Allah, ya Allah, perbaikilah kehidupan akhirat kami karena kesanalah kami kembali. Ya Allah, jadikanlah hidup kami istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam ketaatan kepadamu ya Allah, sehingga detik-detik kehidupan kami adalah tambah-tambahnya amal yang Engkau ridhoi, yang Engkau terima ya Allah, yang menjadikan amal-amal tersebut Engkau menjadikan kami cintai dan kami cinta kepadamu ya Allah, dan Engkau tentu saja terima amal-amal itu, dan jadikanlah wafat kami kelak wafat husnul khotimah, terbebas dari segala kejelekan, membaca kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salimna Ramadan wa salim Ramadan lana wa salimhu minal mutaqabbala. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, panjangkan usia kami, sampaikan keriduan kami kepada Ramadan-Ramadan yang akan datang, sehingga kami bisa mengurangi, bisa memperbaiki apa yang kurang dan menambah apa yang kurang ya Allah, sehingga kami dapat ibadah secara maksimal. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'na kullah. Ya Allah, berikan kepada kami rizki senantiasa untuk bisa berdekatan, membaca, mentadaburi, mengamalkan Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran itu menjadi imam kami, yang menjadikan kami selamat dunia dan akhirat. Dan kami tidak mendapatkan kesukaran, kesulitan, apalagi saat wafat. Dengan Al-Quran mudahkanlah jalan kami, dan jadikanlah teman dalam kubur kami ya Allah, dan menjadi saksi Al-Quran yang dibaca pada hari kiamat, menjadikan kami umat Nabi yang mendapatkan syafaat di akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, mudah-mudahan saum kita diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.